Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk tonton part sebelumnya agar kalian bisa memahami seluruh materi yang akan saya sampaikan ya. Untuk part lengkapnya bisa kalian cek playlist yang telah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada kondisi ya teman-teman. Jadi dalam sebuah pemrograman itu pasti kita harus melakukan pengambilan keputusan ya teman-teman. Jadi dalam hal ini kita harus menggunakan if else dan when ketika menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Jadi langsung aja ya teman-teman, saya tunjukkan contohnya. Oke, jadi yang pertama kita akan mencoba menggunakan if dan else dulu ya. Jadi misalkan kita akan membuat program yang mana mengambil dua input yaitu A dan B dalam bentuk angka ya teman-teman, angka integer. Dan kita akan membandingkan apakah A lebih kecil dari B, ataukah A sama dengan B, atau A lebih besar dari B. Nah, lalu kita outputkan tuh teman-teman hasilnya gitu ya. Jadi contoh ya di sini misal gini. Nah, masukkan A gitu ya. Jadi saya buat variabel A dan diambil dari readline. Dan karena saya membutuhkan integer ya, maka kita bisa langsung convert ya teman-teman, jadi to int. Nah seperti ini, jadi dia akan otomatis jadi integer ya, bisa dilihat di sini teman-teman. Lalu kita akan membutuhkan angka yang kedua yaitu B ya, maka val B readline to int. Nah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya disinilah kita akan melakukan ini ya, menggunakan if else. Jadi if, nah penggunaannya yaitu if untuk yang pembukanya ya. Misal ini kita melakukan pengecekan apakah A kurang dari B, A kurang dari B. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buka kurung kurawal seperti ini dan juga tutup ya di sini. Nah, kalau misal A kurang dari B, maka coba kita langsung printlen A kurang dari B. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengecekan apakah A sama dengan B. Nah, karena ini masih dalam satu sesi pengecekan ya, maka kita bisa menggunakan else if. Nah, bisa dilihat ya di sini kita pakai else if. Nah, di sini kondisinya yaitu apakah A sama dengan B. Nah, jika iya maka A sama dengan B, begitu ya. Nah, lalu kita lakukan pengecekan yang terakhir yaitu apakah A lebih dari B. Nah, maka kita harus melakukan ini. Misal gini ya. Nah, misal menggunakan ini itu bisa. Bisa ya, teman-teman. Tapi bisa kita lihat karena dia kondisinya sebenarnya udah nggak ada lagi ya. Nanti kan kedua angka itu kan bisa kurang dari sama dengan atau yang terakhir ya lebih dari gitu. Karena dia pasti yang terakhir ini lebih dari, maka kita hilangkan if-nya jadi else. Jadi pengecekannya begini. Jika A kurang dari B, maka outputkan A kurang dari B. Selain itu, jika A sama dengan B, maka outputkan A sama dengan B. Selain itu, semua yang sudah kita sebutkan tadi, maka A lebih dari B. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, coba kita jalankan. Nah, misalkan A adalah 5, B adalah 3.
Nah, maka A lebih dari B. Bisa dilihat ya, A lebih dari B. 5 lebih dari 3. Nah, di sini ya. Maka dia masuknya kondisi yang terakhir ini. Oke, coba kita jalankan sekali lagi, teman-teman, untuk memeriksa kondisi yang lainnya. Misal A adalah 6, B adalah 8. Nah, maka A kurang dari B. Masuknya ada di ini ya, kondisi pertama. Oke, lanjut kita cek untuk angka yang sama, misal 4 dan 4 juga. Maka A sama dengan B. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk menggunakan if else. Lalu kita bisa tes sekali lagi menggunakan ini ya, when ya teman-teman. Oke, jadi contohnya di sini kita akan bikin program yang menerima jawaban gitu ya. Misal ini contohnya program untuk ujian gitu ya. Maka dia akan menerima jawaban antara A, B, C, D, dan seterusnya gitu ya. Lalu di situ akan ditentukan nih jawaban yang benar itu antara A, B, C, atau D gitu ya. Nah, kalau misalkan jawabannya itu benar gitu ya, maka kita outputkan nih hasilnya adalah benar. Nah, kalau misal selain dari itu, selain dari jawaban yang telah ditentukan, maka dia salah begitu ya. Coba input answer gitu ya. Dan di sini akan kita bikin variabel namanya answer readline. Nah, readline aja ya langsung. Nah, di sini kita tentukan nih untuk jawaban yang benarnya. Misal correct answer. Misal jawaban benarnya C gitu ya. Maka kita lakukan pengecekannya seperti ini. Jika menggunakan when, maka when answer, nah kita langsung buka kurungnya nih. Nah, when answer, misal kita tentukan jawaban yang benar ya. Jika answer sama dengan correct answer di sini, maka kita langsung print line correct gitu. Nah, jika tidak selain itu, maka else ya, menggunakan else tanda panah seperti ini, maka kita bukan wrong gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi cara penulisannya seperti ini ya teman-teman. When, nah buka kurung, tutup kurung, di dalamnya kita pas nih. Yang kita cek apa ya? Yang kita cek kan dari answer ini, variable ini. Dan kita bandingkan dengan nilainya. Misal yang correct answernya C nih. Nah, misal answer sama dengan correct answer, maka printline gitu, correct gitu. Nah, kalau misalkan ada kondisi lain gitu ya, misal A gitu ya, misal gini. Misal ada dua jawaban yang benar gitu ya. Ya, bisa seperti ini ya, teman-teman. Bisa saja seperti ini. Misalkan ada dua jawaban yang benar. Atau kalau misal seperti itu ya bisa langsung di join aja kalau misal jawabannya benar semua gitu ya. Bisa langsung di join seperti ini. Correct answer atau A gitu ya. Maka nah ini pakai koma ya. Maka dia bisa langsung menghasilkan output yang sama seperti itu. Nah, misal saya cek dulu ya untuk satu jawaban dulu. Oke, misal saya inputkan A. Nah, maka jawabannya salah. Hasilnya salah. Karena correct answernya C. Coba kita cek lagi. Misal saya jawab C. Nah, dia correct. Karena
sesuai kriteria ya. Kita tentukan kriterianya yaitu C. Nah, misal ada dua jawaban yang benar gitu ya. Misal A sama C gitu. Coba ini saya hapus saja. Enggak deh, enggak usah saya hapus deh. Langsung saya tambahkan aja A gitu. A sama C. Jadi ketika kita input A, dia jawabannya juga benar. Atau kita input C di sini, dia juga benar. Karena apa? Ini ada dua jawaban yang kita jadikan dia sebagai jawaban yang benar, yaitu C dan A. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan when itu contoh kasusnya seperti ini.